Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Video kali ini saya buat khusus untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan tiba. Tentunya materi yang akan saya bagikan pada video kali ini tetap membahas tentang Microsoft Excel mudah bagi pemula yang disesuaikan dengan momen Hari Raya Idul Fitri. Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman Excel pemula bagaimana membuat aplikasi penerimaan zakat fitrah menggunakan Microsoft Excel. Dengan menggunakan aplikasi ini, jumlah beras dan uang zakat fitrah akan terhitung secara otomatis. Jadi teman-teman yang bertugas sebagai penerima zakat fitrah tidak perlu lagi menulis di buku tulis dan menghitung angkanya satu persatu menggunakan kalkulator yang risiko kesalahan dalam perhitungannya sangat tinggi. Aplikasi yang akan kita buat di sini bukanlah aplikasi yang rumit dan sulit, tetapi aplikasi yang sangat sederhana, yang sangat mudah dalam pembuatannya dan juga sangat mudah dalam penggunaannya. Jadi akan mudah diikuti dan dipraktekkan oleh teman-teman Excel pemula. Poin penting yang harus teman-teman perhatikan dalam materi video kali ini adalah bagaimana cara membuat list pilihan, rumus apa yang akan kita gunakan, memformat angka dan tabel, membekukan atau mengunci baris, dan menghilangkan grid line pada lembar kerja Microsoft Excel. Oleh karena itu, jangan skip video ini, tonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, dan teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari saya. Dan jika nanti video ini menurut teman-teman bagus dan bermanfaat, silahkan beri like dan komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Baik, langsung saja kita coba sama-sama bagaimana cara membuat aplikasi penerimaan zakat fitrah ini pada lembar kerja Microsoft Excel berikut ini. Di sini sudah saya siapkan tabel data sederhana untuk aplikasi penerimaan zakat fitrah ini. Kita tinggal membuat rumus dan memformat tabel ini agar kelihatan lebih bagus lagi. Tabel data sederhana ini bisa teman-teman download pada link yang saya sertakan pada deskripsi video ini, agar teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan rumus-rumus apa saja yang akan kita gunakan dalam aplikasi ini dan bagaimana cara memformat tabelnya supaya kelihatan lebih menarik. Baik, di sini kita coba isi datanya. Misalnya di sini nama saya, misalnya saya zakat beras untuk 4 orang. Maka kita ketik di sini angka 4. Kemudian Pak Muhammad zakat uang untuk 5 orang. Maka kita ketik di sini angka 5. Untuk kolom nilai uang, kita bikin list pilihan sesuai harga yang ada di sini. Caranya, kita blok 2 sel ini. Kemudian klik data validation, muncul kotak dialog seperti ini. Pada kotak allow kita pilih list. Jika kotak dialog ini menghalangi data harga beras, bisa digeser dengan mengklik bagian atas seperti ini. Klik pada kotak source, kemudian blok harga beras seperti ini, maka nama selnya sudah masuk ke sini. Baru kita klik OK. Bisa dilihat di samping sel ini muncul tanda segitiga seperti ini. Jika kita klik akan muncul pilihan harga seperti harga di atas. Misalnya di sini Bapak Muhammad zakat uang yang Rp46.000. Selanjutnya kita bikin rumus untuk jumlah uang. Di sini menggunakan rumus perkalian antara sel jumlah orang yang zakat uang dengan sel nilai uang. Maka rumusnya kita ketik di sini sama dengan klik sel D12, tanda bintang untuk kali, kemudian klik sel E12.
tekan enter, maka hasilnya 0 karena di sel ini memang kosong. Sekarang kita tarik di pojok sini ke bawah seperti ini untuk mengcopy. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya Rp230.000. 5 dikali 46.000 sama dengan Rp230.000. Untuk membayar sejumlah uang ini, misalkan Bapak Muhammad menyerahkan uang Rp300.000. Nah, berapa uang kembaliannya? Di sini kita bikin lagi satu rumus pengurangan bayar dikurang jumlah uang. Maka rumusnya kita ketik di sini sama dengan klik sel G12, tanda kurang, kemudian klik sel F12. Tekan enter. Hasilnya juga 0 karena di sel ini juga kosong. Sekarang coba kita copy ke bawah. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya Rp70.000 kembalian untuk Bapak Muhammad. Sekarang semua angka yang ada di sini kita beri keterangan rupiahnya dengan cara blok dulu selnya seperti ini. Kemudian pada menu home kita klik segitiga di samping tulisan general ini. Kemudian pilih accounting. Maka keterangan rupiahnya sudah ada seperti ini. Berikutnya kolom beras dan uang ini kita blok. Kemudian klik kedua rata tengahnya seperti ini. Begitu juga kolom nama yang menyerahkan, klik rata tengah vertikal saja. Sekarang kita bikin rumus jumlah orang yang zakat beras menggunakan rumus sum atau penjumlahan. Rumusnya kita ketik di sini sama dengan sum kurung buka, kemudian kita blok sel C12 sampai C13 seperti ini. Jika rumusnya seperti ini, maka yang dijumlahkannya hanya 2 baris saja. Supaya rumusnya bisa menjumlahkan sampai 1000 baris ke bawah atau sesuai dengan keperluan, maka kita ganti saja C13 ini menjadi C1000. Kita hapus angka 3-nya dan kita ganti dengan 3 angka 0 seperti ini atau sesuai keperluan. Kemudian kurung tutup dan tekan enter. Bisa dilihat di sini sementara hasilnya 4 sama dengan data yang ada di kolom beras. Kita bikin lagi rumus jumlah orang yang zakat uang. Rumusnya sama dengan sum kurung buka, kita blok sel D12 sampai D13 seperti ini, sama seperti di atas tadi. D13 ini kita ganti dengan D1000. Hapus angka 3-nya, ganti dengan 3 angka 0 seperti ini. Kurung tutup dan tekan enter. Maka hasil sementara di sini 5, sama dengan data yang ada pada kolom uang. Selanjutnya kita bikin lagi rumus jumlah keseluruhan. Sama dengan sum kurung buka, blok 2 sel di atas dari sel C4 sampai D5 seperti ini, kurung tutup dan tekan enter. Dapat kita lihat di sini hasilnya 9. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian untuk total beras yang diterima ini tentu saja sama dengan jumlah orang yang zakat beras. Jadi tidak perlu kita bikin rumus seperti di atas tadi. Di sini cukup ketik sama dengan, kemudian klik sel C4 dan langsung tekan enter. Maka hasilnya sama dengan angka yang ada pada sel C4. Terakhir kita bikin rumus total uang yang diterima. Rumusnya sama dengan sum kurung buka blok sel F12 sampai F13, sama seperti tadi. F13 kita ganti jadi F1000, kurung tutup, tekan enter. Hasilnya sementara sama dengan data yang ada pada kolom jumlah uang. Sampai di sini untuk pembuatan rumus sudah selesai. Semuanya masih menggunakan rumus dasar dalam Excel, yaitu fungsi sum, perkalian, dan pengurangan, yang sangat mudah untuk dipraktekkan oleh teman-teman Excel pemula. Nanti kita coba kembangkan sedikit untuk rumus jumlah uang dan kembalian, tetapi sebelumnya kita rapikan dulu format tabelnya supaya kelihatan lebih bagus dan menarik. Angka-angka yang ada pada tabel di atas ini kita format jadi 4 orang, 5 orang, 9 orang, dan 4 kantong.
Caranya, kita blok dari angka 4 sampai angka 9 ini, kemudian kita klik panah di pojok number ini. Di sini kita klik custom, klik di belakang tulisan general, tekan tombol spasi 1 kali, ketik tanda petik 2, kemudian orang, dan tanda petik 2 lagi. Maka sudah bisa kita lihat pada sampelnya ini sudah menjadi 4 orang. Baru kita klik OK. Hasilnya jadi seperti ini. Kita klik angka 4 ini, ulangi caranya seperti tadi, tetapi di sini tanda petik 2, kantong, tanda petik 2 lagi, kemudian lihat sampelnya sudah berubah menjadi 4 kantong, baru kita klik OK. Maka hasilnya jadi 4 kantong seperti ini. Untuk total uang ini formatnya sudah benar, maka kita lewati saja. Pada tabel di bawah ini kita blok lagi seperti ini. Kita ulangi lagi cara seperti tadi. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Supaya lebih menarik, kita beri warna sesuai keinginan kita masing-masing. Jika sudah diberi warna seperti ini, sedikit kita modifikasi rumus jumlah uang dan kembalian tadi. Agar jika orang zakat beras, sel jumlah uang dan kembali akan kosong sama sekali tanpa ada tulisan apapun. Baik, langsung saja kita modif rumusnya yang ada di sini. Kemudian pada formula bar kita klik setelah sama dengan ini. Di sini kita tambahkan if atau jika kurung buka D12 kali tanda bintang E12 sama dengan 0, maka titik koma hasilnya kosong. Kita ketik saja tanda petik 2 kali, selain itu titik koma lagi D12 kali tanda bintang E12, baru kurung tutup dan tekan enter. Nah, hasilnya kosong. Ini karena orang zakat beras. Tetapi jika orang zakat uang, apakah hasilnya sama dengan ini? Kita coba copy rumusnya ke bawah seperti ini. Nah, ternyata hasilnya masih tetap sama. Artinya rumus kita sudah benar dan tinggal kita samakan saja warnanya. Sekarang bisa kita lihat rumus kembali jadi error seperti ini. Kita modif lagi rumus kembali ini agar jika orang zakat beras atau belum bayar atau rumusnya error seperti ini, maka hasilnya nanti kosong. Sama seperti tadi, kita klik pada formula bar setelah sama dengan. Di sini kita tambahkan if error kurung buka, if kurung buka lagi G12 dikurang F12 sama dengan tanda minus atau kurang F12, maka titik koma hasilnya kosong, tanda petik 2 kali. Selain itu titik koma lagi G12 kurang F12 kurung tutup. Jika error, maka titik koma lagi di sini hasilnya juga kosong. Kita ketik saja tanda petik 2 kali, baru kurung tutup dan tekan enter. Bisa teman-teman lihat hasilnya di sini sudah kosong. Karena hasil sebelum kita modif tadi di sini rumusnya error. Dan jika kita copy, apakah di sini tetap 70.000? Kita coba copy, ternyata hasilnya tetap 70.000. Artinya rumus kita juga sudah benar. Kita samakan lagi warnanya. Selanjutnya tinggal kita copy ke bawah sesuai keperluan. Caranya, kita hapus dulu data selain rumusnya. Kita blok dari kolom nama sampai nilai uang seperti ini. Kita hapus, maka pada bagian tabel di atas ini semuanya juga sudah berubah menjadi 0. Kemudian bayarnya juga kita hapus. Tinggal kolom yang ada rumusnya dan nomor yang tidak kita hapus.
Kemudian kita blok seperti ini dan tarik ke bawah sampai 1000 baris ke bawah atau sesuai keperluan. Jika sudah, tekan tombol panah ke atas untuk kembali ke atas. Selanjutnya bagian atas sampai kepala tabel ini kita kunci agar tidak bergeser seperti ini. Klik pada angka 1 ini, kemudian klik view, freeze span, dan pilih freeze span lagi. Maka bagian atasnya sudah tidak bergerak lagi. Terakhir kita hilangkan grid line-nya. Masih pada bagian view, klik grid line, maka grid line-nya sudah hilang semua dan aplikasi sudah siap untuk digunakan. Cara penggunaannya sangat mudah. Isi nama yang menyerahkan, cukup ketik angka saja di sini berapa orang yang zakat, dan pilih nilai uang yang diinginkan. Untuk memilih nilai uang juga bisa menggunakan tombol ALT dan panah ke bawah. Pilih dan tekan enter, dan seterusnya seperti ini. Dan bisa teman-teman lihat, angka pada tabel di atas juga secara otomatis akan berubah. Dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman tidak perlu lagi mencatat di buku tulis dan menghitung angkanya satu persatu secara manual menggunakan kalkulator yang risiko kesalahan dalam perhitungannya jauh lebih besar. Dengan menggunakan aplikasi ini, teman-teman setidaknya dapat meminimalisir kesalahan dalam perhitungan. Demikian tadi cara membuat aplikasi penerimaan zakat fitrah menggunakan Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jika pada materi video kali ini masih ada yang belum jelas, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar. Dan sekali lagi, jika menurut teman-teman video ini bagus dan bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komentar pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jumpa lagi pada video saya berikutnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.